Suara gue gak? Kedengeran? Coba. Suara gue kedengeran nggak? Satu bro. Kedengeran nggak? Masih ada kedengeran. Coba. Ketik satu kalian nggak dengeran suara gue. Ya udah kedengeran. Ketik satu guys. Ketik satu guys. Kedengeran nggak suara gue? Dengar suara gue gak sih? Cun. Dengar. Lu denger Dengar yang nggak? lain dengar. Oh dengar. Hmm. Lupa gue. Enggak. Ah, shock. Dengeran nggak? Coba yang kedengeran ketik satu dong. Iya. Gak bisa chat loh kayaknya. Misal Ini gue ini belum dulu. diubah nih chatnya nih. Coba. Ini chatnya belum bisa diginin Zen. Bisa ketika satu yang kedengeran suara satu. Oh udah bisa. Aman ya. Mana member lu yang lain? Cun, Ini udah undang kok. udah lu share. Udah. Yang sempet record record aja bro. Tuh yang Nanti suaranya mendem. Serius. Gedein. Suaranya jelas nggak? Si Barakuda mendem katanya. nih udah kedengeran nggak? udah gede ini. Udah kayak. Udah ya. Mungkin dari gua duluan ya. Cun, soalnya Ya. gua kan di luar kafenya mau tutup jam 11. Yuk boleh. Nanti aku kan nyusul itu. Kayak aku ngasih insight juga beberapa. Gua share screen dulu sebentar. Jelas ya kalian screen gua? Aman ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Gua nggak terlalu pinter ngomong sebenarnya, nggak terlalu pinter berkata-kata. Intinya gua bakal ngomong poinnya aja gitu. Kedepannya ini Bitcoin bakal kemana sih? Gitu. Nah, seperti yang kita tahu, memang di bulan September ini akan dikabarkan rate cut ya. Tapi secara historical, tiap bulan September ini atau kuartal 4 ini selalu mendapatkan penerimaan yang lumayan gede banget buat Bitcoin di bulan September ini kan. Kita bisa lihat di sini di Bitcoin monthly return di bulan September ini dengan total minus 58%. Penurunan yang sangat tajam banget buat Bitcoin. Jangan sampai kita dengan adanya berita tentang rate cut di bulan September,
menurunkan tingkat waspada kita buat depan. Selalu pikirkan resiko terburuknya setiap mau open position. Apalagi kita sekarang ditambah weekly close dan monthly close ini sekarang kita masih bearish. Tiga candle weekly dengan bearish. Bisa kita lihat di sini Bitcoin selalu respect trendline untuk mengikuti struktur bullishnya. Banyak yang bilang Bitcoin nggak akan tembus 104 hari ini. 104 ini. Itu yang seperti harga yang harus benar-benar ditahan oleh Bitcoin untuk menjaga strukturnya tetap bullish karena mengikuti trendline. Nah, tetapi gue mendapat satu possible atau sebuah kewaspadaan buat kita. Bitcoin mungkin Bitcoin akan ke 87.000. Kenapa? Kita bisa lihat di monthly-nya tuh. Kalau kita dari awal, tiap Bitcoin menyentuh topnya, Bitcoin itu selalu turun 30%. 30%. Di sini juga menyentuh topnya 30%. Ya, 30%. Ini kalau di area 124 ini adalah betul topnya dan turun mengikuti historical, kita tarik secara historical, otomatis Bitcoin akan ke harga sekitar 87.000. Ditambah di sini ada fair value gap. Berarti dua possible yang acuan buat kita. Ketika Bitcoin mengikuti struktur historical sebelumnya, ketika mencapai top dia drop sekitar 30%. Dan ketika di harga 124 ini dia mengikuti kembali secara historical yang lama, otomatis dia akan menutup fair value gap plus mengikuti insight. Dan akan mematahkan trendline ini. Banyak retail sekarang kayak menebak bottomnya di mana sih? Menebak bottomnya kemarin di 110 masih mau turun, kena liquidation. Menebak lagi di waktu di topnya nih. Jangan sampai kita menebak bottomnya di mana. Biarkan aja. Banyak trader yang menebak bottom akhirnya setelah liquidation. Menebak bottomnya lagi akhirnya liquidation. Itu akan terus tetap seperti itu sampai trader lelah menebak bottom kan. Setelah trader lelah menebak bottom, pump. Karena di situ udah mulai kegelisahan buat trader-trader retail kan. Setelah pump baru mereka kan banyak yang short nih dari ini kayaknya udah bear market nih katanya kan. Udah bear market karena setiap dia menebak bottomnya mengharapkan untuk bullish kembali, dia selalu terkena liquidation karena selalu menebak bottom. Ketika mereka sudah menyerah menebak bottom, sudah mulai lelah, mereka ambil posisi short, otomatis untuk itu masih banyak. Nah, di situ menurut gua, kenapa tesis 87 ini possible akan digunting untuk meningkat para trader retail selalu mendesak bottomnya di mana.
Tapi bang, lu mau harapkan 87 bang, enggak juga bro. Bawah update coin 87. Gimana nasib aku? Gimana nasib aku? Bisa-bisa kita see you next cycle. Nah, nah, banyak yang beranggapan 104 ini adalah area krusial. Ketika Bitcoin tidak berhasil menembus 140 ini terus ke atas, otomatis Bitcoin akan melanjutkan penurunan ke area 104 untuk mempertahankan struktur bullish. Baru dia mengikuti trendline dan tidak mematahkan struktur bullishnya dari trendline tersebut. Dan menurut kita intinya mau sampai manapun Bitcoin akan turun, mau ke 87 kah atau enggak jadi ke 87 tapi cuma 104, tetap kita harus punya waspada. Stop loss harus tetap karena ini cocokannya atas bawah kena pasti. Enggak mungkin. Dan apalagi di bulan September selalu mendapatkan gain yang sangat kurang bagus buat Bitcoin. Terus kita pindah ke order lainnya. Yang bagi yang nggak tahu, ada sini total coin market cap kecuali top 10. Top 10. Jadi ini adalah keseluruhan market cap Bitcoin selain top 10. Jadi top 10 nggak termasuk di sini semua. Oke. Kalau kita tarik secara historikal, ketika Bitcoin halving tanggal 1 Juni 2020, ini yang warna biru ini mid cycle koreksi. Ketika dia berhasil naik, koreksi. Dan ini juga sama. Ketika top cycle di bulan November 2021, kita tarik di sini. Sama mengikuti seperti Bitcoin. Jadi ini kemungkinan cycle sekarang ini lebih panjang ya. Bisa sampai ke 2026. Kalau kita ambil dari sini, dari mid cycle ke cycle itu 18 bar. Ini juga 18 bar. Harusnya 18 bar. 18 bar. Kalau paham ya. Dari sini bukan 18 bar, yang ini 30. Itu 18 bar. Kalau kita mengikuti ditarik secara historikal, kemarin mengikuti berarti cycle top kemungkinan di bulan September 2000, tanggal 29. Cycle top berarti Bitcoin kemungkinan cycle top di tanggal 29 bulan September. Ketika ini harga ini naik, altcoin naik, berarti flow dari Bitcoin itu sendiri pindah ke altcoin. Jadi banyak para investor mengambil profit dari Bitcoin baru ke altcoin karena pas di bulan September ini karena ada akhir bulan lagi.
akhir bulan. Menurut gua kita bisa jadi acuan 20 September ini sebagai salah satu top Bitcoin. Setelah saya top Bitcoin, secara historical bear market setelah cycle top itu bear market. Tetapi perlu kita tahu, cycle sekarang ini berbeda setelah Trump menjabat sebagai presiden. Dia ingin menyusupkan, bukan menyusupkan ya ibaratnya, pengen kepercayaannya itu menjadi ketua The Fed. Jadi bisa seenaknya deh dia potong rate cut seperti apa ya. Ditambah kasus Lisa Cook ini menjadi kontroversi sekarang ya. Presiden Trump ini pengen Lisa Cook ini terjerat kasus dan bisa berhasil dipecat, dia bisa memasukkan orang kepercayaannya di internal The Fed untuk meningkatkan voting waktu nanti pemilihan ketua The Fed yang baru di 2026. Kemungkinan ketika itu terjadi, rencana itu terjadi, cycle ini akan lebih panjang sampai 2026. Sampai 2026. Tapi ketika rencana si Trump ini tidak terjadi, dia nggak bisa menyusupkan kepercayaannya di internal The Fed. Kemungkinan sampai 2026 ini impossible guys. Jadi kalau Trump berhasil lah, so kalau Trump berhasil, kita bisa lihat di sini Bitcoin dominasi. Bitcoin dominasi. Kita kemarin cari lagi seperti order yang lain. Ketika koleksi itu ini sama. Apalagi ketika cycle top dia mengalami itu sudah benar-benar di bawah ya Bitcoin dominasi, berarti para investor sudah mengambil keuntungan dari Bitcoin. Otomatis Bitcoin dominasi ini mengalami penurunan harga. Ini pun menuju cycle top dari sini. Kalian bisa jadi acuan ya misalnya. Kalau kita tarik secara historikal ya. Jadi agak ranging sih. Apalagi kita sekarang di awal bulan bearish candle, masih belum tahu ke depannya arahnya akan seperti apa. Intinya kalau kalian masih pengen tetap trading, scalping, buat ngambil pullback profit dari pullbacknya, tetap harus gunain stop loss ketat menurut gue, karena ini kecokannya bakal benar-benar parah, atas bawah kena, atas bawah kena. Karena retail pasti mendebak di mana bottomnya, ada bottomnya dia long, kayaknya masih mau turun, capek nebak bottom, akhirnya nge-short, banyak yang nge-short, akhirnya pump, gitu guys. Makanya tetap harus gunain stop loss ketatnya. Dan ini bisa jadi acuan ketika cycle top ini mau on the way ke pentok trend line, trennya terus menurun untuk Bitcoin. Gue dari situ sih, ada pertanyaan nggak sampai ini? Coba ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau nanya ya? Ada yang masih nggak paham nggak dulu? Dan gue juga sendiri open limit ya. Gue juga open limit long. Gue pribadi juga open limit long di sini karena 104 ini area krusial. 104, Bonsi 104, kemungkinan akan menuju area 110 ini untuk wanita dari 120.
ketika Bitcoin nggak bisa breakout dari 110 semungkinnya dia akan ke 101. Jadi itu open posisi di sana. Yang mau ikut entry limit long mungkin boleh di limit di itu. Gimana ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak? Anggap udah ada gambaran lah ya untuk kedepannya ya. Intinya mau berapapun nanti Bitcoin, kemanapun Bitcoin, kalian jangan pernah takut ya, karena ya semua udah tahu gitu. Meskipun ke 87 lu udah siap mau ngapain. Saya takut. Kita nikmatin aja pergerakan market ini semua. Intinya kan ketika turun kita posisi short kayak kemarin. Intinya kalau sekarang masih Monday down. Setiap Senin pasti down. Setiap Senin pasti down. Dari gue mungkin segitu ya. Ya. Mungkin akan dilanjut sama Oke, jadi ini gue mulai dikit ya. Thank you juga untuk insight-nya dari Bang Jen. Nah, gue akan update sedikit beberapa, terutama tentang makroekonomi dan juga data tentang on-chain juga. Jadi aku akan share screen-nya. Nah, harusnya udah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi sebenarnya di awal bulan, tepatnya awal bulan ini kita jujur banyak banget ada news yang sangat jelek banget menurut aku pribadi. Kenapa? Karena minggu ini ya kita ada berbagai news. Nah, dan jadi news yang krusial itu di mana? Tepatnya di tanggal 5 kalau nggak salah. Sebentar. Nah, kita ada news di tanggal 4 September tentang stok minyak dan juga FOMC pidato itu juga news penting. Yang dimana ketika news itu terjadi, maka kita akan mendapatkan suatu kepastian. Dan yang lebih valid lagi, kita di tanggal 4 itu bertepatan dengan news tentang klaim pengangguran. Nah, dari data sebelumnya itu kan pengangguran meningkat dan kita nggak tahu untuk kedepannya pengangguran ini bakalan turun atau naik. Nah, jika pengangguran itu semakin bertambah, maka ini menjadi sinyal bearish untuk risky aset atau aset yang berisiko seperti kripto ya. Dan kapan kalian memulai untuk safety-nya untuk trade itu kita akan memulai di kemungkinan di tanggal 8. Kenapa? Karena di tanggal 5 ini cukup krusial. Krusialnya di mana? Tentang penjualan retail inti. Sama years apa ya? Mana dia? Tentang biaya pendapatan rata-rata dari buruh gitu. Nah, itu untuk news makro yang akan datang karena kita nggak boleh trade di news ini. Jadi kita akan trade di tanggal 7 atau nggak tanggal 8 bertepatan di hari Minggu ataupun hari Senin Selasa. Barulah kita mengambil antisipasi market bakalan kemana gitu. Nah, dari data terlihat saat ini likuiditas masih sangat sedikit. Buat kita akan tarik dari 3 bulan untuk mencari validasi. Nah, terlihat di area 103 sampai 104. Ini
cukup lumayan, belum dilibas semuanya. But it mean kita udah ada sesuatu di area 98, tapi kita akan kemungkinan testing di area 104 sampai 103. Nah, kita ke funding rate dulu. Secara chart atau Bitcoin, ini funding rate-nya secara 1 bulan terakhir itu masih membengkak 0,5%. Jadi masih banyak yang melakukan hold position. But kita bisa melihat ketika ini terjadi terlalu pembengkakan, maka seharusnya kita akan mengalami sedikit pengurangan yang dimana kita akan seharusnya akan terjadi penurunan yang cukup lumayan untuk membuat harga Bitcoin itu kembali stabil, ya di kisaran 0,3%. Dari Bitcoin ETF juga sudah terjadi full yang cukup lumayan di bulan sebelumnya, dan aku rasa ini bulannya kita nggak terlalu overtrade karena trade saat ini tidak menjanjikan bahwa kita bisa melihat kita mendapatkan inflow, tapi inflownya ini sangat sedikit, yang dimana inflownya kita dapat 1,9 Bitcoin 800-700 ribu, dan itu masih di bawah banget gitu. Dan di hari Jumat kemarin kita mengalami outflow 1,3, yang dimana seharusnya ketika penutupan itu dilakukan secara ketika penutupan itu terjadi ketika ada orang yang jualan, artinya kita akan mengalami penurunan lagi sekali gitu. 1 sampai 2 kali seharusnya, karena melihat dari data juga datanya belum bagus gitu. Nah, jadi kita ke chart dari Bitcoin karena secara data udah aku share. Jadi saat ini kita belum ada positif banget buat kita masuk di dunia kripto karena volume itu relatif cenderung merah. Jadi 100% itu nggak ada orang yang beli kripto. Ini aku share screen dari, nah, untuk trade-nya. Nah, aku sama seperti Zen, tapi ada sedikit yang aku rubah. Yang pertama, ntar aku sedikit perbaiki. Nah, ini kelihatan nggak? Ntar, harusnya kelihatan sih. Nah, jadi saat ini ya, Bitcoin ini udah valid yang namanya double top. Seperti yang kalian ketahui, kita udah mengalami yang namanya double top. Yang pertama, dan secara monthly close kita mendapatkan bad case yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ini udah kelihatan banget bahwa ini benar-benar chartnya akan mengalami penurunan. Kenapa aku asumsikan seperti itu? Kita memerlukan yang namanya indikator pembantu, yaitu kita memakai stokastik. Secara stokastik itu harganya sudah benar-benar over, yang dimana kita perlu melakukan resetting sedikit untuk mengalami kenaikan seperti itu. Dan kalau kita kembali ke weekly, ini udah kelihatan jelas bahwa kita
mengalami penurunan, yang dimana stokastiknya udah melakukan crossing down. Dan kalau kalian perhatikan, ini aku hapus dulu, kita sekarang dalam keadaan yang krusial, yang dimana ada potensi the bigger resistance atau supply level. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ini volume dari seller itu masih dominan kuat banget. Ini 3 candle berturut-turut. Yang dimana ketika terjadi 3 candle berturut-turut, maka ini menandakan bahwa volume penjualan itu masih meningkat. Jadi orang yang buang barang itu masih membuang barangnya. Tetapi kita ada sedikit pullback yang akan terjadi, mungkin seperti ini. Kita nggak tahu, tapi ini menjadi sinyal yang cukup merah, aku katakan. Karena untuk saat ini kita benar-benar kurang ideal untuk bermain ya di kripto. Karena kita menunggu data dari pemerintah Amerika. Tepatnya setelah tanggal 7 atau tanggal 8. Barulah kita tahu bahwa Bitcoin itu akan bergerak kemana. Dan untuk saat ini Bitcoin masih ada peluang untuk dia bergerak di area sebelah sini. Di 105.500. But itu belum menjadi kepastian. Kenapa? Ini hanya sebatas kita mengalami koreksi. Dia akan mengalami kenaikan pendek. Seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Ini kita bahas Bitcoin dulu. Jadi faktornya itu berkaitan tentang USDT dan juga Bitcoin dominance. Nah, tapi jika data yang keluar itu di luar ekspektasi dan dia justru mengalami kenaikan dan seperti ini, maka kita dapat dipastikan. Aku berani memastikan bahwa kita akan bermain di range sebelah sini. Di angka 88. 88.500. Kenapa? Nah, jika angka pengangguran lebih tinggi atau mengalami peningkatan, kita akan mengalami down yang cukup parah. Karena orang-orang udah mengalami kepanikan atau panic selling. Yang pertama. Yang kedua, jika memang data dari pengangguran itu bagus atau sedikit, maka kita akan mendapatkan sisi positif yang dimana kita akan mengalami kenaikan sedikit. Tapi kita harus menunggu di area sini. Apakah ini berhasil valid untuk dia breakout atau tidak? Karena ini hitungannya 2 skenario. Yang dimana skenario itu bisa terjadi ketika makroekonomi itu mempengaruhi. Dan secara data juga Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau pengen melakukan entry position atau scalping position itu enaknya di mana? Itu yang banyak orang pertanyakan. Nah, kalau pengen entry position scalping itu kita masih berada di zona yang masih ada peluang di 103.500. Itu area yang ideal banget untuk kita entry position. Kenapa? Karena ini posisinya kita dalam keadaan bearish divergence. Ini bearish divergence. Bearish divergence itu adalah mereka yang mengambil likuiditas di atas dan mengalami penurunan. Ini secara lower time frame. Yang kedua, kita ada strong resistance di area sini. Jadi masih sangat possible banget kita buat menyentuh area di sini. Kita nggak tahu antara memang dia bakalan turun dulu, habis itu naik baru turun, atau dia malah naik
turun baru naik. Kita nggak tahu. Yang menjadi penentuan itu adalah data reporting dari pengangguran dan juga ekonomi di Amerika Serikat. Karena money flow itu banyak di sana. Dan saat ini kita dalam keadaan yang bearish. Kenapa? Karena kita udah dapat validasi. Ini validasi yang dimana ini cukup strong banget. Kenapa aku bilang strong? Karena ini bigger selling. Volume penjualan yang cukup tinggi. Dan harganya itu bermain di sini-sini aja. Jadi ada potensi buat dia mengalami penurunan, konsolidasi, penurunan, mengambil likuiditas di atas, baru kita menentukan harganya kemana, antara ke atas atau ke bawah. Jadi untuk saat ini masih abu-abu. Jadi kita awal bulan kita akan libur dulu. Dan untuk beberapa altcoin itu mungkin bakalan under survive karena yang saat ini pasti survive itu hanya Bitcoin doang. Gitu. Nah, yang kedua dari data yang mempengaruhi atau faktor. Ini faktor dari Bitcoin dominance. Yang dimana ini berkaitan tentang interaksi atau interest atau ketertarikan orang terhadap Bitcoin. Bitcoin only dan bukan altcoin. Secara aku katakan pribadi, secara monthly kita memang strong. Aku katakan kita strong turun, tapi jika kalian lihat strong penurunan ini itu sangat berisiko. Kenapa aku katakan berisiko? Secara historikal sebelumnya lah, kita penurunan dua kali, sekali. Nah, ini penurunan dua kali, itu ada yang namanya pull up atau kenaikan. Jadi bisa jadi kita akan mengalami kenaikan lagi sekali di 60%. Yang dimana itu menjadi sinyal merah untuk altcoin. Dan Bitcoin itu bakalan survive. Kalau kita tarik secara weekly juga kelihatan. Ini menjadi sinyal yang cukup memprihatinkan. Kenapa? Kita ada demand level. Demand level itu apa? Jadi demand level itu adalah orang yang melakukan pembelian di area tersebut. Seperti itu. Yang dimana demand level itu ada dua. Dan ketika ada dua, ini menjadi bigger potensial bahwa benar-benar akan mengalami kenaikan. Area di sini udah di hit, tapi ini belum di hit. Yang dimana Bitcoin dominance ada memiliki dua nyawa. Seperti itu. Jadi, kapan kalian mulai membetting altcoin? Itu pertanyaannya. Ketika kalian pengen membetting altcoin, itu kalian harus lihat Bitcoin dominance. Dia harus berada di atas 60-an something. Jika Bitcoin dominance itu berada di angka 60-an, kalian barulah bisa untuk membetting altcoin. Spot, oke? Spot only. Karena untuk sekarang ini kalian spot itu nggak wise. Aku katakan. Memang ada beberapa altcoin yang survive, tapi nggak semua. Karena cycle kali ini beda. Dan ketika harganya di 60-an something, barulah kita akan in untuk altcoin. Karena ini menjadi area yang krusial atau red zone. Dia harus mengalami kenaikan sedikit untuk mengalami penurunan. Seperti itu. Ini untuk update dari Bitcoin dan juga altcoin. Korelasinya apa? Korelasinya adalah ketika Bitcoin dominance naik, maka orang akan tertarik untuk membeli Bitcoin aja. Dan mereka akan menjual semua altcoin mereka untuk mempertahankan harga dari Bitcoin. Itulah kenapa Bitcoin dominance itu sangat berkorelasi.
dan dapat dipastikan bahwa Bitcoin akan stabil. Tapi untuk altcoin kita akan under survive. Itu aja. Dan yang kedua, itu ada korelasi dari USDT dominance. Nah, seperti yang kalian lihat, USDT dominance berada di level supportnya, yang dimana ini menjadi faktor penting untuk market crypto. Kenapa? Karena USDT itu adalah stablecoin yang memegang atau menstabilkan atau jembatan penghubung untuk suatu aset kripto gitu. Nah, ketika ini USDT naik, maka value dari koin itu akan underperform. Kenapa? Karena mereka lebih dominan memegang USDT-nya. Seperti itu. Jadi simpelnya, orang-orang itu sekarang masih banyak memegang USDT dan mereka nggak memegang yang namanya koin. Itulah kenapa USDT dominance itu penting. Ini juga menjadi sinyal bahwa kita kapan dan tahu bahwa orang itu masuk kripto itu kapan gitu. Jadi ketika USDT naik, maka itu orang cenderung mereka shifting aset mereka ke USDT. Yang dimana itu menandakan bahwa USDT mengalami kenaikan. Atau suatu nilai yang dia bertambah. Nah, untuk saat ini, kita masih bisa mengalami kenaikan. Dan belum ada cukup space untuk kita mengalami penurunan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah altcoin itu bakalan hancur. Kenapa? Karena orang udah shifting dari altcoin ke USDT. Yang dimana altcoin itu akan berjatuhan. Simple seperti itu. Jadi ketika Bitcoin mengalami penurunan, barulah kita mulai membetting yang namanya altcoin maupun crypto aset. Kenapa? Karena USDT mereka udah pindahkan atau swap atau aku bilang itu switching, diganti dengan rezeki aset atau aku bilangnya crypto atau koin lah, seperti itu. Dan terlihat saat ini dari monthly juga ini masih cukup strong untuk mengalami kenaikan. Jadi patut diwaspadai bahwa kita akan koreksi yang cukup panjang untuk bulan ini, terutama di altcoin. Jadi yang pegang altcoin mohon stay cash atau USDT karena market saat ini nggak ada harapan gitu. Dan kita ke total tree. Ya, apa itu total tree? Ini korelasi dari semua market cap Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau kalian ketahui di sebelum-sebelumnya itu kita udah naik sekitar 50-an%. Itu gila. Aku katakan itu gila. Kenapa gila? Karena kita udah overperform. Kita sudah overbought. Gitu. Harganya sudah melebihi batas. Itu menjadi pertanda bahwa altcoin itu tidak survive. Menjadi sinyal hijau bahwa altcoin itu tidak survive. Kenapa? Kita lihat 1 bulan. 1 bulan kita masih ada level yang dimana kita akan mengalami penurunan. Itu sekitar 150 billion atau 150 juta. Miliar itu. Jadi untuk altcoin, yes, kita akan berjatuh-jatuhan. Jadi altcoin yang kalian pegang itu akan hancur terlebih dahulu. Jadi ini bigger alert potensial bahwa kalian harus stay cash terlebih dahulu. Karena altcoin kalian itu akan berjatuhan semua. Mungkin
jatuhnya itu sampai 15% sampai 20%. Itulah kenapa kita nggak berani untuk switching ke altcoin untuk sekarang. Dan kalau pengen switching itu pilihannya cuma dua, USDT atau enggak Bitcoin untuk sekarang. Dan kapan kita kembali untuk masuk ke market? Itu pertanyaan yang bagus. Kita kembali ke market kripto itu pada tanggal 8 September. Kenapa? Karena data report itu udah keluar dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Itu menjadi sinyal bahwa kita tahu datanya seperti apa. Jadi ekonomi di sana itu seperti apa. Barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Market kripto itu akan bergerak kemana. Seperti itu. Dan kalau kalian lihat dari Ethereum juga sama. Ethereum juga nggak ada potensial. Kenapa? Karena ini chartnya kita berada di zona, aku katakan, aku pakai yang lain aja lah. Nah, ini aja lah. Nah, ini dari Ethereum. Kenapa Ethereum ini penting? Karena aku melihat Ethereum ini menjadi the biggest ya. The biggest kita menentukan kapan terjadinya alt season atau flow dari altcoin gitu. Nah, kalau kalian lihat secara monthly kita atau aku sendiri ya, kita berada di level yang disebut dengan resistance level. Jadi sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena ini level yang cukup krusial. Itu menjadi biggest dangers. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada level yang disebut dengan harganya udah terlalu over. Ketika harganya over, itu akan mengalami penurunan. Ini over. Jadi, untuk Ethereum itu belum ada chance. Oke, belum valid. Oke, kita bisa ke lower time frame. Yes. Lower time frame itu udah switching atau udah nge-sweep likuiditas di area sebelah sini. Yang dimana area ini yang aku pakai trendline ini itu menjadi area harganya sudah benar-benar mahal banget gitu. Jadi ketika harganya mahal, kalian jangan beli gitu. Orang mana mau beli harga mahal? Jika mereka beli harga mahal, itu mereka jual rugi. Itu simpelnya. Jadi apa yang terjadi? Kita harus menunggu harga diskon atau harga murah, yaitu di harga sini. 3.800, 3.900. Kenapa? Karena secara tidak sengaja kita harus mengalami reset stokastik ke bawah. Jadi stokastiknya harus turun seperti ini. Seperti itu. Ini juga sama, turun baru mengalami kenaikan. Ini untuk Ethereum. Ethereum turun, maka semua jaringan yang ada di jaringan Ethereum atau di berbagai hal itu akan mengalami penurunan karena market itu nggak bagus. Tapi bang ini belum valid. Kita cek lagi sekali ke lower time frame. Secara daily, ini kita hitungannya judi. Kalau secara daily, kenapa? Karena kita sama sekali ya, kita masih berada di lane sini aja. Kita berada di zona yang belum sepenuhnya berhasil. Atau aku bilangnya abu-abu. Kenapa? Karena kita perlu validasi. Kita perlu dia melihat atau apakah dia bakalan breakout ke atas atau dia malah turun ke bawah. Jadi zona ini abu-abu nih guys, gitu. Abu-abu ini. Tapi yang pasti penurunan itu pasti.
Kenapa? Karena dari secara data sebelumnya atau dari volume sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ini selling biggersnya tinggi banget. Ini juga tinggi dan diakhiri dengan shooting star. Udah, itu aja. Volumenya low banget. Nah, kalau kalian tarik lagi ke time frame low-nya di 4 jam, ini udah kelihatan banget. Ini aku bedah nih. Nah, 4 jam. Bisa melihat kita udah nge-sweep likuiditas di sini. Ini liquidity nih. Jadi ambil. Nah, belum valid? Bisa lebih valid. Kita ada bigger resistance level. Mau lebih valid lagi? Bisa. Di sini ada bigger resistance level. Ini juga trend line. Kita nggak tahu harganya bakalan kemana. That's it. Jadi ini patut diperhatikan bahwa awal bulan itu nggak ada validasi. Jadi awal bulan itu kita liburan dulu lah. Jangan trading gitu. Jangan trade. Jangan beli altcoin. Jangan beli Bitcoin. Kalau itu stay USDT aja gitu. Ini aku pakai indikator stokastik gitu. Break di angka 5.000. Ethereum nggak ada kepastian ya. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya validasi dulu. Nah, validasi di level sekitar 4.500. Ketika 4.500 di breakout ke atas, barulah kita mendapatkan valid bahwa Ethereum possible ke 5.000. Tapi ketika ini nggak berhasil, intinya kalau besok ini merah gitu. Jika besok ini merah, maka kita akan mengalami penurunan gitu. Besok pagi jam 8 gitu. Dan jika besok pagi itu hijau, dengan volume yang kecil, membentuk doji, kita akan turun, fix turun. Gitu. Kalau ingin mengalami kenaikan, itu harus berada di level 4.500. Dengan close jam 8 pagi besok, itu bagus gitu. Karena nggak bagus seperti kita akan mengalami dump atau penurunan yang lebih parah gitu. Jadi itu aja update dari Bitcoin dan Ethereum dan juga beberapa altcoin gitu. Karena untuk sekarang aku masih stake cash karena altcoin itu nggak ada probabilitas atau probability. XRP ini last aja ya. Ini ada yang tanya XRP nih. XRP ya. XRP aku lihat jadi semua marketnya turun itu memang turun semuanya guys gitu. Nah, aku juga udah buat XRP dulu ya, tapi nggak kena. Ini aku hapus saja karena sangat berbahaya. Nah, XRP ini masih berada di zona yang di bawah trendline. Aku katakan di bawah trendline. Kenapa? Karena kita nggak tahu sampai mana dia turun gitu. Kita nggak tahu sampai mana dia turun. Itu masalahnya. Dan memang kita ada resistance level, sorry, support level. Tapi kita nggak tahu nih antara dia berhasil bertahan atau dia malah turun. Kalau bertahan itu naik cuma 8%. Kalau turun itu mungkin ya 8% juga sih. Tapi kita nggak tahu nih dia bakalan kemana. Secara monthly ini wah, kita turun guys. Secara monthly ini jelek banget. Kalian tahu ini apa? Yes. Ini bisa dikatakan sebagai double top juga bisa. Bad skenario nya ini sangat parah ini. Aku pribadi kurang suka. Kalau pengen di betting itu harusnya di area sini. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kalian tahu lah ini apa.
Aku kasih tahu. Ini yang namanya double top. Pertama, yang kedua, terjadi rejection yang cukup kuat, yang dimana volumenya lebih dominan turun. Jadi harga memaksa untuk naik, tetapi dia kalah. Jadi orang yang buang barang itu lebih banyak. Gitu. Kalau pakai indikator stokastik, ya kita udah di harga yang mahal ya ini ya. Kalau dari weekly juga udah kelihatan, yes, kita mengalami crossing down. Jadi ada potensi kita bakalan ke harga 2,3 dolar. Dan ketika di harga sana itu baru kita bisa in untuk altcoin gitu. Kenapa? Karena kita butuh riset stokastik gitu. Ini. Nah, kita butuh penurunan 2 atau mungkin 2 kali ya, 2 sampai 3 kali gitu. Untuk mengalami kenaikan gitu. Tapi ini nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena kalian tahu ini apa? Ini kita kita bermain di level sini. Jadi untuk beberapa minggu ya, kita akan bermain di level sini aja. Nah, level 2 ini. Jadi kalian jangan betting altcoin dulu ya. Kenapa? Karena kalian akan bermain di level sini. Jadi dia bakalan nggak kemana-mana nih. Nah, dia akan playing di sini, di sini, di sini, di sini. Ini yang hal yang paling aku benci. Gitu. Jadi untuk XRP, kalau pengen ngebetting atau buy position kembali untuk spot itu idealnya di 2,3, 2,4. Tapi ketika di harga sini ini udah harganya udah mahal ya. Jadi jangan dulu gitu. Kalau penurunan juga 20-an persen, tapi kalau mengalami kenaikan balik lagi itu dapat 40%. Itu udah lebih dari cukup gitu kan. Dan lumayan. Gimana yang beli di pucuk? Ya di pucuk ya minus 18% doang. Tapi kalian bisa berhasil selamatin ya dapat 50%. Kalau pengen hold silahkan aja hold tapi pakai strategi DCA. Jadi ketika mengalami penurunan ada alangkah baiknya kalian beli di harga 2,4 gitu. Tapi kalau mengalami kenaikan kita harus nunggu dia uh, valid breakout di area sini 3,1. Barulah kita berani buy spot kembali gitu. Kalau belum breakout di area sini, jangan pernah membeli XRP. Kenapa? Karena kita bakalan dipermainkan di harga-harga sini aja. Karena yang paling aku benci itu penurunannya perlahan-lahan dan sangat menyakitkan. Itu. Jadi itu aja update dari aku. Nah, jadi nggak ada banyak. Mungkin untuk Zen ada lagi nggak? Aku udah ini aja. Oke, di sini mungkin cukup jadi gambaran buat teman-teman sekalian di sini. Yang nanya, XRP gimana nih? Mungkin banyak juga yang holder ini ya, apa? Kalsnya sebelah ya. Ini cutlass apa gimana nih? Katanya. Menurut gue mending cutlass bro. Menurut gue ya, karena semua ini udah divalidasi sama Bitcoin yang bearish candle monthly sama weekly bearish candle. Ya, Otomatis altcoin itu malah lebih parah. Tapi apa yang dibilang Bro Acin pasti ada yang outperform dari Bitcoin dong, karena mungkin mereka pindah USD-nya ke beberapa aset. Cuma kan itu kayak gambling, kita nggak tahu apa koin yang bakal outperform ini yang mana gitu kan. Antisipasi yang kita bisa lakukan sekarang ya
Kita menunggu. Apalagi yang udah masuk altcoin kemarin ya, yang apa yang di kal di sebelah itu udah harganya udah kemahalan sih menurut gua. Ketika dia belum nyampai daily demand-nya juga kurang bagus gitu. Melihat Bitcoin secara price action sekarang belum saatnya, makanya gua banyak calls tuh limitnya pada agak jauh-jauh. Sata itu kemungkinan possible pasti kejemput sih menurut gua. Ini WLV Jadi gimana gimana ya? Jawabannya turun ya. Jadi WLV itu koin? jadi ketika dia baru listing itu orang bakalan jual karena yang jual itu adalah mereka yang beli pre-sale gitu. Ini gua bilang ya, ini WLVI terus yang kayak gitu tuh koin-koin gorengan. Ketika Trump bikin statement apa kayak Doge, Shiba Inu dulu lah, mereka mengandalkan komunitas. Jadi nggak bisa dipredik, tergantung yang developnya mau ngapain gitu. Itu koin-koin gorengan nggak bisa lu hold terus menerus koin LNG. Iya. Kurang bagus lah buat hold jangka panjang gitu. Kecuali dengan project yang benar-benar bagus gitu kan, di masa depan kepake gitu. Apalagi Trump, aduh, kayak ini deh koinnya Trump sendiri bagaimana tuh? Di awalnya naik kenceng kan, tapi sekarang gimana keadaannya? Alah, gak ada altcoin yang bertahan 8 bulan kenaikannya. Apalagi koin micin kayak gini. Terus gimana nih Jun? Apa kita nyari koin-koin yang new listing yang kayak MEX kemarin gitu, yang possible outperform? Oke lah, mungkin sangat beresiko gitu ya kalau cari-cari kayak gitu. Tapi menurut gua RR-nya risk reward-nya bagus sih kalau kita nyari-nyari koin begitu, screeningnya, cari Aku koin yang bakal outperform. kalau di awal bulan nih Zan aku libur gitu. Kenapa? Karena banyak Hmm, news. Jadi aku nunggu data report dulu. Jadi kalau datanya bagus ya aku bakalan entry gitu. Kalau enggak ya aku nunggu aja gitu. kan mungkin eh, yang koin top 10 mungkin pasti mengikuti pergerakan ini ya, rajanya Bitcoin itu Memang sendiri. sih ada banyak beberapa koin yang bakalan survive, tapi itu sulit gitu. Jadi aku nggak bisa Hmm. sejago itu dapat koin kayak gituan gitu. Tapi memang kita harus cari momen aja gitu. Kalau memang ada momennya baru kita bisa ngebetting. Mana yang bisa ada peluang, mana yang enggak gitu. Karena kan sekarang ini kita belum ada kepastian gitu. Makanya kita nunggu yang namanya validasi antara dia bakalan breakout atau breakdown. Itu aja. Nih ada yang nanya nih, partner Bang Boci, boleh tanya nggak cara biar bisa baca chart kayak Nih lah Peton mau nanya juga nih. Bang, boleh tanya nggak cara biar bisa baca chart kayak lu tuh gimana? Kayaknya lu kalau lihat chart dengan teknikal tahu arah market kemana karena ikut kelas atau gimana. Jadi aku ikut kelas juga iya. Jadi aku ikut kelas nya Wealthy Group, itu trader Italia dan juga dia mantan hedge fund manager juga di JP Morgan Company. Nah, aku belajar banyak di sana. Itu aku ikut kelas 3 bulan dulu kalau salah. Itu dapat giveaway aja gitu. Nah, kenapa bisa? Karena aku udah backtest selama setahun. Jadi kayak udah apal banget nih harganya kayak gimana gitu. Cuman feeling aja gitu. Jadi sebenarnya teknikal itu simple banget gitu. Nggak perlu pakai berbagai macam garis ataupun berbagai macam hal. Karena kalian cuman perlu yang namanya melihat gitu. Karena chart itu nggak bisa bohong gitu. Cuman kaliannya harus terbiasa gitu. Jadi kalau kalian terbiasa maka kalian akan tahu gitu. Ya aku udah mengalami jadi apa ya?
banting-bantingan itu sudah setahun itu di market kripto. Aku pakai indikator cuma satu aja. Tapi sebenarnya malah nggak pakai sebenarnya. Tapi indikator yang sering aku pakai itu cuma dua. Itu stochastic sama moving average gitu. Nih aku buat nih. Nih dua aja itu. Nah, stochastic sama EMA 100. Iya bahasa Inggris semua. Tapi itu kelasnya value-nya ada lah. Over value gitu. Beda kayak kelas AC itu enggak. Aku join juga kelas di sana. Tapi memang modulnya bagus, tapi grupnya jelek. Jadi intinya guys, chart itu ibaratnya sebuah apa ya? Sebuah bisa dibilang kayak gambaran psikologi para trader di dunia ini. Nah, digambarin lah di chart itu. Iya, Makanya itu kita juga tuh harus bisa. Hmm. melihat historical gitu kan. Kenapa ya ini bisa jadi top? Kenapa ya ini ada penurunan gitu? Apakah ada apa? Setiap naik turun itu pasti ada reason, pasti ada alasan. Dan itu tuh lu harus sandingkan juga dengan psikologi ketiga trader nih ada di top nih di area resisten misal nih. Ketika satu koin dengan range berada di area resistance. Nah, itu tuh kemungkinannya ada dua, dia breakout atau breakdown kan. Itu tuh mayoritas mana yang akan diambil gitu. Ketika berhasil breakdown berarti yang ibaratnya yang open posisi breakout itu kalah. Sebenarnya chart itu benar-benar menggambarkan suatu psikologi para trader. Makanya jangan 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 malas, jangan mager liatin chart. Gak apa-apa, lu yang penting liatin chart dulu aja deh. Kok ini kenapa ya bisa mantul? Oh, ada resisten di sini nih gitu kan. Nah, Pokoknya jangan malas ya baca chart intinya gitu. kan kalian harus Isi-isi belajar aja juga gitu kan. gitu kan. Biar kalian tahu kok Lama-lama ada kejelasannya. Kok kenapa chart atau candle ini naik atau candle ini turun gitu kan. Apa sih penyebabnya gitu. Karena ada banyak hal yang terjadi gitu. Cuman kita nggak tahu. Jadinya kita harus sering-sering melihat atau memantau. Tapi kita memantau jangan kita entry gitu. Kita memantau aja, melihat situasi gitu. tapi Nah, boleh ini nih yang nanya misalkan Ella kalian juga isi nih. El, hmm, tahu kelas Italia itu dari mana bang? Kok bisanya sampai ke Italia? Jadi aku tahu kelas Italia itu dari eh, aku gabut ya, aku ngeriset atau istilahnya aku lihat data on chain gitu. Tepatnya di Arkham Intelligent gitu. Aku lihat beberapa hedge fund atau institution lah. Nah, aku kan nggak tahu tuh siapa sih institution ini gitu. Aku cari dah trader-tradernya dia gitu. Nah, aku ketemu dan satu orang namanya gini. Nah, dia satu grup yang sama gitu. Itu Alex sama Johnny gitu. Johnny sama Bruce Bruce Trade gitu. Itu nama tradernya ya. Ya udah aku cek ternyata mereka satu company, satu grup yang sama gitu. Dan mereka memang seorang miliarder, bukan miliarder lagi, tapi bilioner. Nah, cara penggunaannya gimana, Bro? Dan time frame yang lu pakai. Ini boleh ini sekalian tak praktekin aja ya, biar kalian tahu lah gitu. Nah, kita random aja ya. Jangan SRP udah. Solana aja lah. Solana.
Jadi cara prakteknya itu bisa dipakai time frame berapapun. Jangan ini yuk. Ini Coinbase aja lah. Nah, jadi indikator itu bisa dipakai di time frame manapun. Tapi dengan syarat, semakin besar time frame-nya, maka semakin besar juga win rate-nya atau peluangnya gitu. Kenapa? Karena validasinya itu besar. Jadi kalian cukup ketik yang namanya cari di bagian sini indikator, kalian ketik yang namanya stochastic. Nih, stochastic. Kalian klik, udah, itu aja. Cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya ini adalah stochastic ini apa sih? Gitu kan pertanyaan kalian. Stochastic ini adalah suatu tools atau alat yang membantu kalian tahu harga itu udah murah atau mahal. Itu aja, simpel itu. Jadi, ketika kotak di atas ini itu menandakan harganya sudah mahal. Itu. Ketika kotak di atas ini itu menandakan harganya udah mahal banget. Nah, tapi kan kalau harganya di atas, tapi kan masih bisa ke atas lagi. Bisa. Makanya kita perlu yang namanya validasi, valid atau konfirmasi. Konfirmasinya di mana? Kita menunggu yang namanya persilangan. Ini persilangan di sini, ini persilangan, ini juga persilangan. Ini persilangan juga, ini juga persilangan. Jadi kita nunggu yang namanya persilangan atau konfirmasi. Jadi stokastik ini digunakan untuk mengetahui harganya udah mahal atau murah. Ketika harganya di atas 84%, itu menandakan harganya udah mahal. Tetapi ketika harganya di bawah, mungkin di bawah 20%, itu harganya murah. Seperti itu. Dan kalau pakai di time frame, ini harganya masih murah. Jadi makanya ini pentingnya kita memakai yang namanya time frame. Jadi semakin besar time frame-nya, kita makin tahu bahwa harganya bakalan seperti apa. Contoh, aku pakai time frame monthly. Ini harganya masih stabil, netral. Jadi aku tahu nih, kalau secara short term atau jangka panjang, Solana ini masih bisa naik. Mungkin secara 3 bulan sampai 4 bulan gitu. Itu cara bacanya. Nah, kalau kalian ke weekly, sama juga. Tapi kalian bakalan tahu, oh ini harganya udah kemahalan. Jadi bisa kita asumsikan bahwa jika harga weekly atau mungkin minggu depan nih atau enggak lagi 2 minggu bakalan harganya akan turun gitu. Kenapa? Karena memang harganya mahal. Harga di minggu ini udah kemahalan. Jadi kita tunggu harga diskon atau kita nego lah dulu lah gitu. Kita negosiasi harga untuk minggu depan gitu. Jadi gitu cara pakai stokastik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, EMA, moving average. Itu pakainya gimana? Kalian ketik aja MA. Ini kita pergerakan rata-rata. Itu namanya. Jadi ini keluar yang namanya moving average. Bukan ini. Jadi kalian ketik yang namanya moving ini simple moving average. Nah, itu kalian ketik, kalian ganti ke time frame panjang ini ke angka 200. Atau enggak di angka 100 juga bisa. 100. Nah, caranya pakai di mana? Jadi moving average ini menjadi pertanda bahwa ketika moving average itu di bawah, maka itu harganya masih dominan cenderung naik. Nah, ketika moving average-nya itu di atas,
maka harga akan cenderung mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, jadi cara pakai gimana? Jadi sama juga seperti dengan yang aku bilang tadi. Semakin besar time frame-nya, maka win rate-nya juga semakin besar. Gitu. Untuk memakai indikator ini, moving average. Nah, biasanya ketika terjadi pemantulan atau ketika harga ini di atas, ini kan di atas ini, itu akan mengalami validasi bahwa dia akan terus ke atas. Itu menandakan bahwa harga cenderung mengalami kenaikan. Ini juga sama. Ini masih di atas. Tapi bedanya, dia hampir melewati garis. Ketika ini berhasil dilewati, maka kita akan mengalami penurunan yang lebih panjang. Gitu. Kita nggak tahu apakah dia bakalan ke 149 atau malah ke 500 atau malah ke 150. Kita nggak tahu. Tapi secara chart kita bisa mengasumsikan bahwa ini masih mengalami kenaikan dibantu dengan moving average. Kalau kita ubah ke time frame kecil masih mengalami kenaikan, tapi kita ini bukan yang mengalami kenaikan, tapi mengalami sideways yang panjang. Gitu. Jadi moving average itu digunakan di time frame daily ataupun weekly. Itu yang sangat valid gitu. Dengan probabilitas itu win rate 72 sampai 88%. Kalian cukup cuman menunggu di harga bawah sini. Di bawah moving average aja. Ketika harganya di bawah, mungkin kalau jeleknya itu turun sekitar 15%, kalian ambil di bawah sini aja. Maka itu harga diskon gitu. Itulah gunanya moving average. Gitu. Udah itu aja, ada lagi nggak? Sekalian nih. Siapa tahu kalian pengen belajar sesuatu mungkin gitu. Jadi yang paling penting itu kalian harus nunggu yang namanya validasi. Cuman kebanyakan orang itu nggak suka nunggu gitu. Tapi ketika kalian menunggu itu kalian akan mendapatkan sesuatu. Aku aku stokastiknya itu nggak disetting. Jadi pure murni ya stokastiknya. Ini pure murni nggak ada settingan. Kalau kalian lihat settingannya mana ya? Oh ini settinganku pribadi. 14 1 3. Yang panjang itu 14, yang halus itu 1, halus kenaikan sama halus penurunan gitulah 3. Cuman aku ubah itu cuman warnanya aja. Harusnya pakai warna hijau. Ini kenaikan itu warna merah. Penurunan itu warna putih. Enggak, warna hitam lah. Palingnya aku ubah tuh cuman warnanya aja. Secara time frame ataupun settingannya itu sama. Itu aja. Jadi nggak ada yang berubah. Mungkin ada yang sesuatu mungkin. Karena aku purely nggak pakai indikator sebenarnya. Aku pure seperti ini aja. Nggak pernah aku pakai indikator. Jadi indikator tuh aku jarang pakai. Aku cuma pakai kotak-kotak aja. Kotak seperti ini. Udah itu aja aku pakai. Jadi ini harganya udah mahal. Kalau murah ya kita tunggu di bawah sini aja. Kalau dikasih. Jadi aku nggak pernah pakai yang namanya indikator. Pernah pakai tapi jarang. Gitu. Ini pun kalau kalian lihat ya secara garis besar nih Solana ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena ini udah shaking out. Harusnya ini menjadi danger zone. Kalau kalian perhatikan gitu. Karena dia udah ada di resisten level juga. Kalau pakai secara daily juga pasti dapat ini.
Ya, secara daily kalian dapat di area sini. Nah, ini pas banget nih. Nah, kalau kalian pasang limit short, harusnya dapat di sini waktu ini. Bahkan tipisnya setipis tisu ya. Tapi ini memang seperti ini caranya. Jadi kita mungkin bakalan testing di area sini mungkin. Atau lebih parah kita bakalan testing di bawah sini. Itu aja. Jadi ini bakalan terus mengalami kenaikan, tapi kita dikasih turun dulu gitu. Kita turun dulu, atau nggak turun ke sini baru naik. Itu Solana ya. Iya, listing weight, tapi kan belum konfirmasi gitu. Solana kan belum ada validasi. Jadi dia hanya setlist gitu loh. Gitu. Solana ini hanya setlist. Setlist di garis ini doang. Gitu. Kalau pengen validasi, dia harus breakout di sini, atau breakdown di bawah. Baru kita bisa bilang itu valid. Tapi sekarang nggak valid. Gitu. Jadi kalau kalian bingung, ini hitungannya cuman konsolidasi aja. Itu. Nih, gimana menurut lu bang kalau pakai banyak metode kayak SMC atau ACT lah itu? Jadi sebenarnya ya, ntar ya aku hapus ya. Nah, jadi sebenarnya metode itu nggak terlalu penting gitu. Yang penting itu apa? Yang penting itu sebenarnya dua hal. Itu ada psikologi sama risk management gitu. Jadi strategi apapun yang kalian pakai itu sama aja. Selama kalian bisa mengatur risk management atau apa ya, entry position kalian dalam trading atau sizing gitu. Yang kedua juga kalian harus bisa ngatur psikologi. Percuma kalian jago trading, jago teknikal gitu. Tapi kalau kalian emosian atau psikologi kalian kurang, itu sama dengan bohong gitu. Jadi yang perlu kalian pelajari itu yang pertama-tama bukan soal metode, teknikal atau apapun. Tapi cuma dua aja gitu. Psikologi sama risk management gitu. Itu di Twitter gitu. Ini aku buka dikit ntar ya. Dia di Google nggak ada, dia di Twitter ya. Wealthy Group ini namanya. Ini aku share screening dulu lah. Kelihatan nggak? Nah ini dia. Jadi ini namanya Wealthy Group. Ini memang kelas yang benar-benar apa ya? Aku bilang ini high value lah gitu. Karena memang bagus banget. Karena dia bukan cuman dari trading aja, tapi dia juga support dari Web3-nya gitu. Karena ini semuanya orang-orang kaya aja semua isinya ini. Harganya gue nggak tahu berapa, tapi yang pasti harganya yang lumayan lah. Ini kalau cek harganya ini mungkin eh, sekitar $200 per bulan. Kalau per tahun itu 2.400. Berapa tuh? 40-an ya, 40 atau 50-an. Ya mungkin sekitar 5 jutaan ya per bulan. Website ini juga ada.
Jadi dia ini websitenya, ini juga nih websitenya nih. Hmm. Jadi dia mengajarin tentang personal mentor, trading signal, private live streaming, education dari meeting Zoom dan yang lain-lain, sama connect para trader. Ini yang paling penting nih. Jadi dia mendapatkan koneksi. Jadi kita ada timnya gitu. Kita tahu nih teman-teman kita yang eksklusif gitu. Jadi ini enaknya tuh kita tahu banyak hal gitu. Sama challenge-nya. Misalnya dia challenge-nya $1.000 gitu. Ini historicalnya juga gitu. Oh ini dia harganya. Per bulan 200. Ini 1.200 sampai 2.400. Ini dia membernya, ini memang hedge fund semua ini gitu loh. Dia ada trading future, spot, sama meme coin atau on chain. Jadi semuanya ada gitu. Jadi memang ini high value gitu. Aku berani jamin ini bener-bener kalian nggak rugi kalau beli. Ya itu sama. Semuanya sama aja fun fact-nya. Cuman yang beda ya ngaturnya. Jadi yang beda tuh dari diri kalian sendiri gitu. Dari diri kalian sendiri aja gitu. Kalian mau nggak sih gitu? Kalian mau nggak berubah gitu? Percuma kalian beli kelas mahal-mahal tapi nggak mau belajar gitu kan. Kalau kalian mau belajar itu kan gampang banget gitu. Kalau kalian nggak mau belajar ya percuma aja, nggak usah gitu kan. Percuma beli kelas sampai puluhan juta, tapi inisial belajar nggak ada, cuma nunggu signal aja kan percuma. Itu semuanya full time trader. Cuman dia tradernya itu menunggu momentum gitu. Jadi dia nggak nge-call setiap hari. Dia nge-call kalau ada momentum aja gitu. Plus kalau memang nggak ada momentum, biasanya dia lebih ke apa ya, curhat-curhat gitu loh. Kayak ada member sessionnya gitu. Bang, aku profit sekian hari ini gitu. Oh, aku juga sama. Kalian profitnya berapa hari ini gitu. Kalian kemana aja gitu. Gitu kebanyakan. Ini nge-lag ya? Ini nge-lag apa enggak sih? Tes. Oh ada. Nggak ada suaranya. Tes. Nggak ada suaranya. Loh, masa nggak ada? Ini ada suaranya. Tes. Tes. Halo tes, 1, 2, 3 tes. Ada nggak? Ketik 1 dong kalau ada. Ada. Oh ada. Oke udah. Ini dari mana tadi nih? Nah, jadi dia sebenarnya full full time trader di sana, tapi nggak semuanya gitu. Jadi lah nggak ada suaranya. Jadi dia sebenarnya full time trader gitu. Tapi dia trade-nya nggak setiap hari gitu. Kalau memang nggak ada waktu, what the fuck nggak didengar. Coba ketik 1 kalau ada. Oh denger bang, oh denger anjing. Nah, jadi dia sebenarnya tuh gimana ya? Aku
suka grupnya tuh dulu karena memang bagus aja ya. Karena ketika memang nggak ada kegiatan atau memang stay USDT aja nih, stay cash, mereka curhat-curhat gitu. Ya. Mereka curhat tentang eh, keseharian mereka kayak gimana gitu. Itulah bagusnya grupnya mereka gitu. Udah itu aja sih, nggak ada yang lain. Ini udah ada suaranya. XRP hold aja. Kalau ada altcoin yang masih nyangkut, hold aja. Kalau kalian ada altcoin tapi udah profit, TP aja gitu. Kalau masih nyangkut ya kalian hold aja gitu. Kalian paling apa ya? Kalian cuman GCA aja gitu, dollar cost averaging gitu. Kalian DCA di bawah-bawah aja gitu. Udah itu aja mungkin dari aku, nggak ada lagi. Ini udah kayak sih dah ya. Kedengaran nggak? Aduh, udah. Nggak tahu ini punya aku ketukar-tukar nih mic-nya. Udah kedengeran nih harusnya sih. Wah, udah ya itu aja ya. Mungkin ya nggak ada lagi. Thanks semuanya. Halo, halo. Halo, Sudah nggak? kedengeran, kedengeran. Aku kedengeran nggak? Nah, boci ini, Cok. Kalian kan masih hold yang di Perwira kan? Ya aku juga hold di Nah, Perwira. Tapi enggak sih, aku kan nggak full. nggak tahu kapan dia mau naiknya, kapan entry lu kejemput lagi kan? Menurut gua ngeri sih. Ya kalau masih nyangkut kalian cukup DC aja gitu kan. Karena aku ekspektasi ya kita di September ini bakalan merah. Tapi di bulan Oktober atau enggak mungkin Desember baru kita mengalami kenaikan gitu. Menurutku pribadi gitu. Karena kalau September ini hijau atau Cun, udah lah, mengalami Cun. kenaikan, berarti kita Oktober sama November ini merah gitu. Intinya dari kesimpulan yang gua kasih dari Bro Acun sendiri, Bitcoin masih bearish, Ya, masih belum ada bearish. tanda-tanda pullback buat Belum ada mengalami validasi. rally yang signifikan. Mm-mm. Benar kata Bro Acun sendiri, kita masih nunggu konfirmasi, validasi dari news-news yang lain. Jadi thank you buat semua. Nanti mungkin kalau ada yang mau kurang paham dan mau nanya-nanya boleh di diskusi, tanya-tanyanya, kita bantu jawab. Yang Ya, mungkin ada yang siap, belum siap. paham atau masih yang mau nanya, yang mungkin ada yang masih nyangkut-nyangkut, yang masih floating minus, Jadi, harus CL apa gimana, mungkin kita kasih rekomendasi ya, kasih gambaran buat kalian. Tetap kalian yang pencet tombol mau ke atlas apa masih tetap hold. tapi kalau kalian hold di spot itu aman-aman aja sebenarnya gitu. Beda kalau kalian hold dari future ya. Kalau kalian hold di future itu agak rawan gitu. Tapi kalau kalian hold Oke, di spot only itu sini thank ya you aman semua aja. buat waktunya udah mau dengerin. Maybe
Cuma itu yang bisa kita kasih. Next time kita sering-sering live seminggu sekali ya. Biar kalian nggak terlalu abu-abu banget buat price action Bitcoin atau market crypto ke depannya. Thank you semua. See you next time. Ya, thank you juga buat kalian dan gue pamit ya. Oke, itu aja. Yang ini boleh ini ya, Ini apa tag gua di IG atau gimana link nanti. reply-nya udah ada nih. Kalau ngerasa bermanfaat, tag IG gua, buat story nanti gua repost. Thank you. Ya, siap.